Baik, kali ini kita akan bahas tentang analisis cluster, ya, atau analisis pengelompokan, ya, analisis pengelompokan. Nah, kira-kira analisis cluster ini bisa digunakan untuk menilai atau mencari dimensionalitas. Kemudian juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi pencilan. Bisa juga digunakan untuk ya mencari hipotesis apa yang kira-kira menarik, ya, yang ada kaitannya, ya, yang ada hubungannya dengan anggota klaster tersebut. Ya. Jadi ini merupakan analisis cluster itu termasuk sebuah metode klasifikasi, ya, dan di sini hanya berdasarkan similaritas atau kesamaan atau bisa jadi ketidaksamaannya, gitu ya. Ambil teladan dari gambar ini, ya, ambil teladan dari gambar ini. Kalau kita lihat, ini adalah kartu-kartu as dan raja, queen, jack, ya, dari kartu bridge, sebuah kartu standar, ya. Artinya kartu bridge itu gambarnya di sini atau suits-nya di sini itu ada spade atau sekop, clover, diamond, heart. Kartu-kartu yang nilainya besar itu as, king, queen, jack, ya, singkatannya itu. Jadi ada 16 kartu. Nah, yang dimaksud dengan klasterisasi itu misalnya kalau kita mau mengelompokkan atau mengklasterkan kartu-kartu ke-16 kartu ini menurut suits-nya, menurut jenis gambarnya ini, ya. Menurut spade, menurut clover, menurut diamond, menurut heart, ya. Jadi ini anggotanya sudah jelas. Jadi anggotanya kalau di sini ya as spade, king spade, queen spade, jack spade, ya. Kalau klasterisasinya atau kelompokannya menurut itu. Kalau pengelompokan menurut warna, nah ini sayangnya di sini tidak dicetak hitam sama merah, ya, di bukunya. Jadi ini yang warnanya hitam itu spade sama clover, yang warna merah itu diamond sama heart, ya. Jadi anggotanya ya ini as, spade, as, clover, dan sebagainya. Di sini ada 8 anggota, di sini juga 8 anggota. Klasternya ada 2. Kalau di sini klasternya ada 4. Ya. Klaster 4 lagi ini kalau kita mengklasterkannya berdasarkan mukanya ini. As, asnya ada 4, ya. As spade, as clover, as diamond, as heart, gitu ya. Atau king, atau queen, atau jack. Nah, bisa dengan cara lain lagi. Oke, ini kalau dalam permainan bridge yang nilainya tinggi itu speed dan heart, ya. Yang nilainya rendah, ya, lebih rendah itu clover dan diamond. Jadi kalau diklasterkan menurut major, istilahnya di sini major dan minor, mayor minor. Nah, mayornya ya ini speed sama heart, minornya ya ini. Atau ya yang lain, misalnya heart ya, digabungkan dengan queen spade, yang lain dalam klaster yang lain, ya, gitu ya. Nah, jadi ini tadi berdasarkan sifat-sifat yang notabene di sini kualitatif, ya, bukan angka, tapi kualitatif, kualitas atau deskripsi dari apa yang menjadi ciri dari masing-masing kartu ini. Nah, untuk itu ukuran similaritas atau ukuran samaan ini mungkin secara umum bisa dikatakan ukuran kedekatan, ya. Kalau semakin sama semakin dekat, ya, semakin sama. Kalau istilah umum, ya. Nah, apabila variabelnya itu
sifatnya kuantitatif, mungkin bisa digunakan sebuah ukuran untuk menyatakan dekat atau tidaknya dua buah pengamatan itu. Ya, di sini kita bicara dalam ruang berdimensi P, ya, dua objek, ya, dua observasi dalam ruang berdimensi P, ya. Bayangin P, variabelnya P, ya. Oke, jadi kita bisa melakukan sebuah variabel itu sama dengan satu sumbu, ya, sumbunya ada P. Ya. Nah, jarak yang dinyatakan seperti dalam persamaan 12,1 ini, ya, jadi akar dari perbedaan dari masing-masing sumbu itu dikurangkan kemudian dikuadratkan, ya, kemudian dijumlahkan, itu yang sering disebut dengan jarak Euclid. Ya, tulisannya Euclidean, ini yang bersifat Euclid, ya. Oke, nah secara notasi matriks, ya, secara notasi matriks seperti ini. Ya. Nah, kalau disisipkan dengan sebuah matriks A di sini, sebuah matriks A di situ, di mana A itu adalah inverse dari matriks varian kovarian, matriks varian kovarian dari data yang mengandung XY ini, ya, di mana XY itu ada di sana. Ya. Maka persamaan 12,2 ini sering disebut dengan jarak statistik atau jarak Mahalanobis. Ya. Konsep jarak yang lain itu diutarakan oleh Minkowski. Ya. Jadi Minkowski membuat formula jaraknya dengan menggunakan harga mutlak. Karena jarak itu, ya, jarak itu tidak negatif. Ya. 0 bisa kalau X dan Y ini berimpit, maka nilainya 0 di sini, ya. Oke. Baik, jadi Minkowski membuat formula seperti ini. Jadi jumlah dari perbedaan masing-masing nilai pada tiap sumbu, sumbu koordinat ini, ya, di harga mutlakkan, dipangkatkan M, kemudian dijumlahkan. Setelah itu baru dipangkatkan per M. Ya. Nah, kalau M-nya ini 2, ini sama dengan jarak Euclid. Ya. M-nya 2. Kalau M-nya 1, sering disebut dengan jarak city block. City block. Ya. Kemudian ada jarak yang lain, misalnya Czekanowski, Canberra, gitu, ya. Nah, seperti itu, yang notabene tetap menggunakan nilai-nilai pada setiap pasangan X dan Y menurut sumbunya. Kalau sumbunya P, ya sebanyak P, ya. Seperti itu. Ada persamaan 12,4, ini Canberra, 12,5 itu Czekanowski. Sebetulnya konsep jarak bukan hanya ini, ada banyak, ya. Nanti bisa dilihat sendiri apa saja, ya. Nah, misalnya ada item I dan item K yang diamati sebanyak 5 variabel ini. Nah, apabila baik item I maupun K itu memiliki sifat-sifat yang ada pada variabel 1 ini, maka nilainya 1. Tapi kalau tidak, nilainya 0. Katakanlah begitu, ya. Jadi, setiap variabel amatan pada tiap item ini biner, 1 atau 0. Ya. Nah, maka ada sebuah istilahnya cara, skema bagaimana mengatur, bagaimana mengukur nanti, ya, ukurannya itu dengan menggunakan konsep ini. Jadi kalau A, B, C, D ini frekuensi itu banyaknya item I sama dengan 1, item K juga sama dengan 1. B, kalau I-nya 1, K-nya 0. Ya, I memiliki sifat itu sebanyak B sini, ya. K-nya 0, yang nilainya K-nya sama dengan 0. C, kalau item I-nya 0, item K-nya 1. Ini banyaknya, ya, banyaknya mereka itu. Kalau D
baik item I maupun item K ini ada sebanyak D. Item I 0, item K 0 itu ada sebanyak D. Ya. Pasangannya ini. Ya. Jadi ini frekuensinya, ini subtotalnya. Jadi maksudnya ini pasangan 11 ada A, 10 ada B, 01 ada C, 00 ada D gitu ya. Nah, keseluruhan ABCD ini kalau dijumlah P di sini. Nah, tabel 12.1 itu memberikan apa yang disebut dengan koefisien similaritas. Nah, koefisien similaritas ya. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, mau 5, 6, 7, ini ada 8. Nah, ini dan ini nama-namanya kira-kira. Rasionalisasinya kenapa diberi nama itu? Kenapa menggunakan ini ya? Ya. Oke. Nah, bisa jadi pengamatan awalnya itu bukan biner, ya, bukan biner, kayak tinggi, berat dan sebagainya, warna mata, warna rambut, ya, warna rambut, kemudian apakah dia tangan kanan, tangan kiri ini kan right handed, ya, kalau kerja pakai tangan kanan, tangan kiri, gendernya female. Nah, kalau ini gender right handed atau left handednya ini biner, ya. Tetapi ini hair juga biner ya. Tapi eye color bukan biner, ini tiga warna. Ya. Apalagi height dan sama weight ini kemudian dibinerkan misalnya seperti ini. Tingginya 72 atau ini beratnya 150 apa enggak ya. Nah, tentunya dalam hal tertentu pemilihan batas ini ada apa namanya? Aturannya gitu ya. Ada aturannya. Tergantung kebutuhan misalnya begitu. Ya. Jadi itu yang disebut dengan dibinerkan. Ya, kalau misalnya tidak biner menjadi biner, ya dibinerkan. Kalau sudah biner ya enggak usah, bukan dibinerkan. Ya, oke. Nah, ukuran A, B, C, D yang tadi, oke, kalau di sini kebetulan diganti dengan N, ya, diganti dengan N. Nah, AD dikurang BC dibagi hasil perkalian A tambah B, C tambah D, A tambah C, B tambah D ini, ya. Kemudian diakarkan itu sering disebut dengan product moment correlation, ya, korelasi hasil kali momen. Korelasi hasil kali momen itu 12-11. Nah, ini kadang-kadang digunakan, ya, ini bisa digunakan sebagai ukuran similaritas antar dua variabel yang cara mengukurnya seperti tadi, dibinirkan tadi ya, dibinirkan ya. Jadi gitu, hanya dua kategori saja dibinirkan. Oke. Nah, oke. Ini masih sama ya. Kemudian masalah pengklasteran nih ya. Dalam pengklasteran dikenal dengan pengklasteran yang sifatnya hierarki atau hierarchical clustering method dan non hierarki. Clustering yang menggunakan teknik hierarki ini pun ada dua, karena yang dimaksud dengan hierarki itu dia menggunakan sebuah penggabungan atau pelepasan yang berturut-turut, a series of successive merger, ya. A series of successive division. Ya. Jadi penggabungan atau pemisahan yang berturut-turut secara hierarki. Ya. Kalau dia gabung, maka metodenya disebut dengan aglomerasi. Ya. Aglomeratif, kalau bahasa Inggrisnya, agglomerative hierarchical methods, yaitu penggabungan satu persatu gitu. Nah, kalau lawannya itu divisif. Jadi, andaikan dalam sebuah kumpulan itu ada n objek. Nah, kalau masing-masing objek itu dianggap sebagai sebuah klaster, jadi awalnya ada n klaster. Kemudian gabung satu lagi
berdasarkan tingkat kedekatan yang dekat gabung duluan membuat sebuah klaster ya. Nah, kemudian yang dekat lagi menggabung. Jadi ukuran dari yang terdekat satu persatu menggabung itu aglomeratif ya. Jadi awalnya N akhirnya menjadi satu, itu aglomeratif. Sementara kalau divisif awalnya semua dalam satu klaster, kemudian membelah, jadi memisah satu-satu ya, memisah satu-satu ya. Tentunya dari yang tentunya paling tidak dekat ya, artinya jaraknya yang paling jauh gitu, membelah duluan, memisah duluan gitu ya. Ya. Sampai akhirnya setiap objek itu menjadi klaster masing-masing. Jadi kalau dari 1 ke N namanya divisif. Dari N ke 1, kalau dari N ke 1 namanya aglomeratif ya. Jadi hierarki ada dua, ada aglomeratif, ada divisif. Oke? Nah, sekarang tahap berikutnya adalah konsep yang berkenaan mengenai proses penggabungan, aglomerasi ya. Nah, kalau misalnya divisif ya tentunya sebaliknya. Tentunya sebaliknya. Jadi katakanlah kita awali dalam sebuah grup itu terdiri dari N objek. Jadi grup, kok sebuah grup. Terdiri, kita punya N objek atau N item. Ya. N objek ya. Nah, dari N objek ini masing-masing adalah sebuah klaster. Jadi secara keseluruhan kita punya N cluster. Kita punya N cluster. Ya. Nah, kalau N cluster ini berarti kita punya daftar jarak yang dibuat dalam sebuah matriks. Oleh karenanya, matriksnya tentunya berukuran N kali N. N kali N matriks yang simetris. Ya, simetris. Ya. Sebut saja itu adalah jarak. Jadi D jarak dari objek I ke objek K ya. Dari ya baik I-nya ya dari 1 sampai N, K-nya juga dari 1 sampai N. Tapi kalau dia dengan dia sendiri tentunya jaraknya 0 kan gitu ya. Jadi diagonalnya mestinya 0. Oke. Kemudian cari jarak yang paling dekat. Cari jarak yang paling dekat. Ya. Oke. Nah, jadi cara mencarinya adalah ya kalau misalnya kalau ini lain, ini jadi sebuah cluster, ini sebuah, jadi misalkan ada 5 ya, 1, 2 ini sudah menggabung duluan karena ini sudah jadi sebuah cluster, 3, 4, 5 jadi sebuah cluster. Nah, kalau ini adalah jarak antar cluster. Ya. Kalau jarak antar titik ya tadi dengan menggunakan salah satu dari metode cara mengukur jarak tadi, apakah Euclid atau Minkowski atau City Block atau apa terserah ya. Nah, kalau ini jarak antar cluster. Kalau ini sebuah cluster yang anggotanya 1 dan 2. Kalau ini sebuah cluster yang anggotanya 3 dan 3, 4, 5. Nah, yang dimaksud dengan apa namanya single linkage ya. Single linkage itu jarak minimum atau tetangga terdekat. Maka yang dimaksud dengan jarak antara dua klaster ini itu adalah jarak antara 2 dan 4. Ini secara gambar gampang nih. Oh, 2 dan 4 yang paling dekat ya. 2 dan 4 ini paling dekat. Maka jarak antara dua klaster ini dinyatakan sebagai jarak antara objek nomor 2 yang berada di klaster sebelah kiri dengan objek nomor 4 yang ada di sebelah kanan. Jadi kalau
tetangga terdekat, ya ukuran jarak antar klasternya ini, bukan yang lain, bukan. Itu namanya single linkage atau tetangga terdekat. Nah, selain tetangga terdekat, ada yang disebut dengan complete linkage. Nah, kalau complete linkage ini justru mengukur jarak dua klaster ini dengan mana yang terjauh antara titik-titik yang berada atau nilai objek-objek berada dalam klaster satu ini dengan klaster yang anggota klaster yang berada di klaster dari sebelah kanan ini. Jadi mestinya dicari 1,3 itu berapa, 1,4 itu berapa, 2,3, 2,4. Nah, semuanya dicari. Oh, yang terjauh itu 1,5. Nah, itu yang dipakai untuk mengukur jarak dari klaster kiri dan sebelah kanan. Kalau di sini dicari yang minimumnya, jadi aslinya ini begini. 1,3, 1,4, 1,5, 2,3, 2,4, 2,5 itu mana yang paling pendek? Oh, ternyata 2,4 misalnya. Itu tuh tetangga terdekatnya atau single linkage-nya itu. Oh, dan yang terjauhnya ternyata 1-5 ini. Nah, itu complete linkage. Nah, yang ketiga yang terkenal itu adalah average linkage. Average itu, nah oke, biar adil kalau begitu, semua jarak dari anggota atau objek berada dalam klaster kiri ini diukur dengan jarak masing-masing yang berada dalam klaster di sebelah kanan. Semua total nilainya berapa dibagi banyaknya penghitungan ini. Kalau di sini ada 2 kali 3 ada 6. Ya. Nah, ini adalah konsep average linkage, jadi rata-rata. Ya. Jadi ada tetangga terdekat, ada tetangga terjauh, farthest neighbor, ada average linkage. Ya. Nah, itu konsep untuk mengukur jarak antar klaster. Antar klaster ya. Kalau antar objek gampang tadi ya. Nah, tetap saja pada saat mengukur masing-masing objek dari klaster yang sebelah kiri ke setiap objek dari sebelah kanan itu menggunakan metode pengukuran jarak yang mana gitu ya. Oke. Jadi jangan dikacaukan antara single, complete, average linkage. Ini linkage-nya kalau mau menyatukan itu kita melihat jarak masing-masing linkage, jarak masing-masing cluster ya. Dengan cara itu ya. Itu kalau diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari, maka DUV dengan W ini, ya, DUV dengan W. Jadi kalau UV itu ada di sebuah klaster, maka DUVW ini, single linkage ini adalah mana yang minimum antara U dengan W atau V dengan W. Nah, itu single linkage. Ya. Kalau average linkage ya sama aja semua jumlahin ya. Jadi dalam teladan ini misalnya, kalau kita punya 5 objek, ya 5 objek. Nah ini sebetulnya di sini ada angkanya, tapi karena simetris kita ambil yang segitiga sebelah bawah saja. Beberapa buku menggunakan segitiga sebelah atas saja ya. Andai kan datanya seperti ini, yang ini ya diagonalnya semuanya 0 karena ini jarak 1 ke 1 0, jarak 3 ke 3 0 dan seterusnya. Nah dari sini kita lihat, ya, ini terlepas cara mengukur jaraknya ya. Apa pakai metode apa? Kita ingin melihat bagaimana proses klasterisasi dengan apa yang disebut dengan single linkage. Oke, jarak terdekatnya di sini, jarak paling kecilnya 2. 2 ini merupakan jarak antara 5 dan 3. Oke, kalau begitu antara 5 dan 3 ini bergabung menjadi sebuah klaster. Ya. Sebuah klaster. Nah, setelah menjadi sebuah klaster, ya, kita cari jaraknya dengan 1, jaraknya dengan 2, jaraknya dengan 3. Ya. 3 dengan 1, 3 dengan 1, 5 dengan 1, 3 dengan 2, 5 dengan 2, dan seterusnya kan. Nah,
Setelah dicari, ya kan, ini kan tahu nih, mana yang minimum 3, 11, 3. Mana yang minimum 7 dan 10, 7. Mana yang minimum 9 dengan 8, 8. Oke. Oleh karenanya, di sini diganti. 3, 5 itu jaraknya dengan 1, 3. Dengan 2, 7. Dengan 4, 8. Dari sini. Ya. Jadi sekarang matriks jarak ini sudah direvisi dengan bergabungnya objek 3 dan objek 5. Ya. Oke. Jadi seperti ini. Nah, sekarang cari yang terkecil berikutnya. Ini di sini yang terkecil, 3 yang terkecil ini. Oleh karenanya, 1 ini bergabung ke 35. Jadilah menjadi sebuah klasternya 135 ini, kemudian dihitung jaraknya dengan objek 2 yang masih menjadi klaster tersendiri dan objek 4. Nah, kita lihat di sini. Nah, tadi kan 35 sudah bergabung. Berarti 35 dengan 2 dan 1 dengan 2. Nah, 35 dengan 2, 35 dengan 2 ini 7. Ya. 1 dengan 2, 1 dengan 1 dengan 2, 9. 1 dengan 2, 9 kan? Jadi minimumnya 7. Nah, sementara 35 dengan 4, 35 dengan 4 itu 8. 1 dengan 4, 6. Minimumnya 6. Nah, jadi direvisilah di sini. 135 ini sudah menjadi satu klaster, 76 di sini. Nah, berikutnya yang terkecil 5. Nah, oke. Nah, 5 itu ternyata jarak antara 4 dan 2. Oleh karenanya 4 dan 2 bergabung. Ya. Nah, selanjutnya kalau mau dicari juga boleh 135 dengan 24 itu 135 dengan 2 dan 135 dengan 4. 135 dengan 2 7 dengan 4-nya 6, minimum 6 ya. Minimum 6 ya. Jadi minimum antara 7 dan 6 itu 6. Oleh karenanya jarak terakhir ini adalah merupakan jarak klaster yang anggotanya 135 dan klaster yang anggotanya 24. Nah, atas dasar angka-angka itu dibuatlah sebuah apa yang disebut dengan dendrogram. Dendrogram. Nah, tadi ya, pada saat pertama kali bergabung 3 dan 5 ini jaraknya 2. Nilainya 2 ya. Ini bergabung duluan nih. Ya. Kemudian yang bergabung berikutnya itu 1 bergabung dengan klaster yang namanya 35 itu. Ya. Pada jarak berapa? 3. Ya. Kemudian yang bergabung selanjutnya antara 2 dan 4 dengan jarak 5 tadi. Ya. Dan terakhir pada jarak 6 inilah antara 135 dan 24 itu bergabung. Nah, ini yang disebut dengan apa yang disebut dengan single linkage. Ya. Single linkage clustering. Ya. Single linkage clustering. Ya. Yang menggunakan jarak terdekat atau tetangga terdekat. Ya. Jadi andaikan misalnya kita mau membuat cluster sebanyak 2, nah sebanyak 2, buat garis di sini, ini sudah ada 2 nih. Cluster pertama itu anggotanya 1, 3, dan 5. Cluster kedua anggotanya 2 dan 4. Kan gitu. Nah, kalau misalnya yang dibikin klasternya 3, ya tarik ke bawah lagi sini. Ini satu klaster, 1, 3, 5 ini satu klaster. 2 klaster sendiri, 4 klaster sendiri, begitu ya, dan seterusnya. Jadi semakin ke bawah ini ada hierarkinya, di sini 2, di sini 3, di sini 4, di sini 5 masing-masing, dan seterusnya. Seandainya kita punya objek yang awalnya lebih dari 5, caranya seperti itu. Makanya disebut dengan hierarchical clustering, pengklasteran hierarki ya. Ini sama, ya, hanya teladannya beda. Oke. Baik. Nah, ini kalau kita menggunakan complete linkage berarti sebaliknya ya. Dalam mengukur jarak itu dicari yang maksimumnya, bukan yang minimumnya.
Ini caranya seperti tadi, ya, caranya seperti tadi. Hanya yang dicari di sini maksimumnya, ya, bukan minimumnya. Oke, dan nah ini agak sedikit berbeda, ya. Nah, 3 dan 5 bergabung duluan. 3 berlima, 3 dan 5 bergabung duluan, ya. Setelah itu bergabungnya pada angka 2 sama tadi, ya. Setelah itu pada angka 5 di sini, pada nilai 5 di sini, 2 dan 4 bergabung kemudian. Ya, setelah itu satu ini bergabung dengan 2 dan 4 di sini, ya, semakin naik sini, dan terakhir semuanya bergabung. Gitu. Jadi kalau mau 2 klaster ya 1, 1, 2, 4, yang lain 3, 5. Ya. Agak berbeda anggotanya dengan yang ini tadi, ya, yang pertama tadi agak berbeda nih anggotanya. Kalau di sini 2, 2 dan 4, ini 1, 3, 5. Di sini sama nggak? Jangan-jangan sama ya. 1, 3, 5 dan 2, 4. Oh enggak, sini ya. Oke. Nah, jadi metode yang berbeda juga dapat menghasilkan anggota-anggota klaster yang berbeda pula. Oke. Ini masih yang berkaitan dengan itu hanya contohnya saja, teladannya saja lebih banyak, ya. Nah, oke. Nah, sekarang ini average linkage sama, ya. Nah, ada metode yang disebut dengan metode hierarki juga, tapi WORDS. WORDS ini mempertimbangkan, ya, prosedur pengklasterannya berdasarkan minimisasi dari kehilangan informasi, ya, dengan menggabungnya grup itu. Nah, jadi kalau 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 ada objek yang bergabung, itu ada informasi yang hilang. Nah, metode ini biasanya diimplementasikan dengan tentunya without loss of information, ya. Ini to be an increase, ya, merupakan ini yang increase in error. Jadi errornya tentunya juga semakin bertambah, ya, semakin bertambah. Nah, kita tentunya akan memilih apa namanya, objek mana yang apabila digabungkan itu akan meminimumkan, ya, meminimumkan apa yang disebut dengan ESS ini, ya, error sum square. Ya, idenya seperti itu. Kalau pakai tangan ini it takes time, ya, perlu apa namanya, waktu yang banyak karena harus menghitung ESS dulu, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, tentunya di sini kan kita lihat ini tahap pertamanya untuk cluster K ini. Jadi ESSK itu merupakan jumlah dari squared deviation, jadi jumlah dari deviasi kuadrat dari setiap item dalam cluster, dari cluster min-nya, dari centroidnya, ya. Nah, kalau pada saat ini misalnya ada K cluster, ya, maka kita sebut ESSK itu, atau ESS ini merupakan jumlah dari ESS-nya merupakan jumlah dari SS1, SS2 dan seterusnya, ya. Oke, yang jelas, oke. Bila semua klaster dikombinasikan dalam sebuah grup N, nilai dari ESS itu menjadi seperti ini, ya. Nah, jadi sekali lagi ini menggunakan konsep ESS yang minimum. Tentunya kalau kita mau mencarinya perlu bantuan komputer untuk itu. Kalau pakai tangan tidak seperti yang tadi, masih bisa apa namanya, dicari dengan artinya tanpa bantuan komputer, ya. Oke, nah kebetulan ini untuk contoh yang divisif, ya. Untuk yang divisif ini tidak dibahas di sini, ya, karena tentunya jauh lebih kompleks, tapi intinya kebalikan dari yang aglomeratif. Kalau aglomeratif itu berdasarkan yang minimum, kemudian dia bergabung
dengan tetap konsep jaraknya sama, walaupun divisif juga kita kenal Euclid, Minkowski dan sebagainya. Ya, oke. Nah, yang non hierarki itu artinya kita tentukan terlebih dahulu banyaknya klaster. Kita mau klaster berapa? Mau 3, mau 4, mau 2 saja. Nah, ini makanya sering disebut dengan K-means clustering. Jadi clustering banyaknya klaster itu ditentukan terlebih dahulu. K-means method. Ya. Jadi intinya begini, jadi item itu dipartisi menjadi K cluster awalnya. Kalau 3 cluster atau berapa, tergantung K-nya. Kalau K-nya 3 ya 3, K-nya 4 ya 4, tergantung berapa ya. Nah, setelah itu apa namanya, masing-masing objek itu kemudian diukur jaraknya. Kan oke. Nah, sebelum itu ya. Jadi pada K cluster itu masing-masing cluster dihitung sentroidnya. Jadi pusatnya itu di mana? Ya. Misalnya bagi 3 nih, pusat klaster 1 di mana, pusat klaster 2 di mana, pusat klaster 3 di mana, ya. Kemudian masing-masing objek itu dihitung jaraknya ke masing-masing pusat yang awal tadi. Nah, ya, kemudian setelah dihitung itu dia pada posisi memang seperti inisiasi awal dia di klaster yang telah ditentukan atau akan pindah klaster karena ternyata objek yang ke I ini lebih dekat ke klaster yang lain, maka dia akan pindah keanggotaan, ya, dan seterusnya sampai tidak terjadi perpindahan anggota, ya, ke klaster yang lain. Setiap ada anggota yang pindah klaster, maka sentroidnya juga berubah, gitu ya. Nah, ini juga tentu tidak mudah kalau objeknya banyak dan kita kerjakan dengan tanpa bantuan komputer. Nah, bayangkan saja ini kalau itemnya itu hanya 4, ya, A, B, C, D misalnya, dan pengamatannya ini hanya 2 variabel, X1 dan X2, ya, X1 dan X2 nih. Jadi kita bisa membayangkan ini sebuah titik dalam koordinat kartesius, ya, Cartesian, ya. ABCD-nya adalah seperti ini titik 5,3, ini min 1, 1, 1 min 2, min 3, min 2. Ya. Jadi kalau misalnya kita ingin membagi ini, menggrupkan ini menjadi 2 grup atau 2 klaster misalnya. Nah, sebut saja AB itu misalnya dalam klaster awalnya A sama B, klaster yang lain C sama D. Nah, dan ini kalau A sama B, maka sentroidnya tentunya A sama B itu X1-nya menjadi 5 tambah min 1, 4 dibagi 2, 2, 3 tambah 1, 4 dibagi 2, 2. Jadi 22. Jadi AB 22, kemudian CD-nya min 1, min 2. Nah, setelah itu ya dilihat masing-masing AB ini, masing-masing titik ini dihitung ke koordinat 22 dan koordinat min 1, min 2. Termasuk yang CD ini juga dibandingkan terhadap 22, ya. Nah, setelah itu ternyata nih, oke, B ini sendiri. Nah, bahwa apa namanya, A itu lebih dekat ke yang sentroid satunya, gitu ya. Nah, maka penggrupannya menjadi B dan ACD. Nah, setelah dilihat, nah, bandingkan lagi, dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Nah, kemudian hal seperti itu akan berhenti kalau tidak ada terjadi perubahan keanggotaan. Nah, jadi untuk 2 klaster, ya, ini bisa diikuti nanti, ya. Ya, kenapa harus dihitung nih, ya? Kenapa harus dihitung? A dengan klaster yang barunya ini jarak kuadrat ini, ya.
mungkin untuk memudahkan daripada akar kan pakai koma-koma ya. Dan kalau kuadratnya berarti kuadrat Euclid. Kalau nggak pakai ini berarti harus diakarkan kan begitu. Nah, jadi bisa dilihat di sini di grup B-nya sentroidnya berapa, grup ABCD-nya sentroidnya berapa, kemudian ke apa namanya kembali ke grup awalnya dalam tahap 1 ini mencari kuadrat jarak dari A ke sentroid AB, ke CD, A ke B, ke ACD ya. Ini bisa lihat. Nah, oke. Dan seterusnya juga yang B dan yang C ya. Ini semuanya dibandingkan. It's almost impossible. Jadi kalau kita menggunakan tanpa menggunakan komputer akan bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat ya. Intinya begitu ya. Nah, jadi sampai tidak terjadi perubahan keanggotaan. Itu K-means clustering. Ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalnya ada yang berkaitan dengan clustering dengan metode lain, akan saya sampaikan pada lain waktu. Terima kasih.